Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Sanpoji, NIM 2110111852, kelas 04 TPLK 001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum jaringan komputer. Yang pertama, langsung saja kita ke laporan akhirnya. Untuk laporan pada pertemuan ke-9. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita belajar tentang perkabelan, yaitu kabel strike dan kabel cross. Untuk dua kabel ini itu sendiri adalah jenis kabel yang dapat menghubungkan perangkat jaringan. Nah, yang pertama kabel strike. Kabel strike ini merupakan jenis kabel yang urutan pinnya sama di kedua ujungnya. Artinya, pin 1 pada ujung kabel akan terhubung ke pin 1 ujung lain. Nah, kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang berbeda. Misalnya, komputer ke switch, komputer ke router, atau switch ke router. Dan ini hasil praktikum pada saat di lab pada pertemuan 9. Kedua, kabel cross, yaitu jenis kabel yang memiliki urutan pin yang berbeda di kedua ujungnya. Pada kabel cross ini, pin 1 pada satu ujung akan terhubung ke pin 3 pada ujung lain, dan pin 2 akan terhubung ke pin 6. Kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang sama. Misal, komputer-komputer, switch ke switch, atau router ke router. Dan ini hasil praktikum kabel pemasangan kabel cross pada pertemuan 9 di lab waktu itu, dan berhasil terhubung. Nah, kesimpulannya ialah pemilihan kabel strike atau cross sangat penting, karena jika tidak sesuai, koneksi jaringan tidak akan berfungsi dengan baik atau sama sekali tidak akan terhubung. Saat ini, sebagian besar perangkat jaringan telah dilengkapi dengan fitur Auto MDIX atau Auto Uplink yang memungkinkan penggunaan kabel strike atau cross secara fleksibel. Karena perangkat akan mendeteksi dan menyesuaikan pengaturan secara otomatis. Lanjut ke pertemuan 11 ya. Di mana pertemuan 11 ini ialah simulasi dan integrasi NS, bermain dengan Cloudflare, dan membuat DPS yang diromet PSH. Ini merupakan tugas kelompok waktu itu, di mana ada 3 anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Faiz, dan Arif. Untuk materinya sendiri, yang pertama domain dan hosting. Hosting merupakan lokasi atau media untuk menyimpan data bentuk tulisan, gambar, ataupun video. Lebih mudahnya, hosting ialah lokasi di mana file website diletakkan. Sedangkan domain ialah nama unik yang berfungsi untuk mengarahkan penggunaan browser ke website tertentu. Nah, nama domain ini umumnya diakhiri dengan ekstensi seperti .com, .id, dan sejenisnya. Sistem nama domain sendiri terdiri dari 2 elemen utama, yaitu nama domain dan ekstensi domain. Nama domain ialah alamat yang mewakili website kita, sementara ekstensi domain adalah bagian akhir domain. Umumnya paling dikenal ialah .com atau .id. Selanjutnya, Cloudflare. Cloudflare adalah satu penyedia jaringan pengiriman konten terpopuler dunia. CDN atau Content Delivery Network ialah jaringan yang berfungsi untuk mengirimkan konten dari server ke website. Nah, dengan kata lain, Cloudflare ini bertindak sebagai proxy atau antara websiter dan visitor. Cloudflare memiliki banyak server yang tersebar di beberapa negara. Hal ini menjadikan loading sebuah website menjadi lebih cepat. Nah, penghubung website ini terdiri dari 3 jenis, yaitu
robot, dan attackers. Visitor sendiri ialah pengunjung, sedangkan robot adalah program yang mengunjungi website untuk memindai setiap halaman website sehingga menghabiskan bandwidth server. Attacker, pihak yang ingin melakukan serangan ke website. Untuk VPS sendiri ialah sebuah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual. VPS digunakan secara pribadi dan keseluruhannya research hanya digunakan oleh satu pengguna. Dikatakan sebagai virtual server karena memang servernya bersifat maya dan virtual. Jadi servernya tidak memiliki fisik. Dan ini merupakan hasil dokumentasi kelompok kami waktu itu. Yang pertama mau masuk ke domain ya, buat akun pada provider sewa domain dan Cloudflare. Dan ini hasil praktikumnya. Kemudian ketika udah jadi tambahkan kemudian domain pada Cloudflare atau edit site dan integrasikan domain dengan Cloudflare. Ini hasil praktikumnya ya. Kemudian buat subdomain pada Cloudflare, proxy-nya dimatikan dan jadikan DNS only. Kemudian lakukan pengecekan pada DNS checker. Sudah terhubung semua ya ini. Hasil praktikum. Nah, checklist semua. Kemudian buat akun VPS-nya pada melalui ID code host dan install server dengan virtual machine. Nah, ini hasil praktikum. Kemudian ini tampilannya. Dan terakhir mengecek apakah sudah terhubung dengan putih. Ini sudah terhubung. Nah, untuk kesimpulannya ini hasil praktikumnya kelompok kami waktu itu. Kemudian kesimpulannya ialah domain merupakan elemen penting dalam sebuah website yang berfungsi meringkas nomor IP yang panjang ke dalam bahasa yang mudah dilafalkan dan diingat. Dengan menggunakan domain, maka pengguna akan lebih mudah jika ingin mengakses suatu website. Untuk dapat memiliki domain, nah kita harus mendaftarkannya terlebih dahulu di ICANN atau Internet Corporation for Assigned Names and Number atau PANDI, pengelola nama domain Internet Indonesia. Tujuan proxy ialah untuk menyembunyikan IP utama server agar saat dilakukan NS lookup pada record tidak akan terbaca IP server yang sebenarnya. Idenya ialah saat seorang yang melakukan IP server sebuah domain, maka biasanya digunakan NS lookup pada record. Layanan ini biasanya disediakan gratis seperti DNS Checker, MetaNet ataupun DNS Checker ORG. Dan menggunakan fasilitas dari Cloudflare, IP server kita bisa di-hide sehingga ini adalah IP server milik Cloudflare. Ini secara teknikal dinamakan sebagai proxy server. Selanjutnya laporan yang ke-12 itu instalasi web server 1, yaitu Apache, MariaDB, PHP Package, PHP Admin, Webmin, Server menggunakan putih Apache. Nah, ada di sini sudah ditampilkan langkah-langkah untuk instalasi Apache menggunakan putih. Pertama, pastiin sudah punya server. Kemudian saat masuk, nah ini tampilannya saat servernya sudah jadi. Kemudian masukin pas udah open ke putih, IP-nya diambil dari
ID code host tadi. Kemudian masuk ke putih, masukin nama penggunanya sama sandinya. Setelah berhasil masuk, kemudian kita dapat memulai instalasi Apache. Ini hasil praktikumnya. Ini proses installingnya, dan ini bahwa Apache sudah berhasil terinstall. Kemudian MariaDB. Untuk MariaDB ialah sistem manajemen base data yang merupakan fork dari MySQL. Instalasi MariaDB menggunakan putih melibatkan beberapa langkah. Pertama, buka putih, terus masukkan IP server yang akan diinstalasi MariaDB, kemudian pilih SSD kemudian open untuk mulai kondisi server. Setelah berhasil masuk, jalankan perintah berikut untuk membuka paket instalasi. Menggunakan perintah sudo apt get install MariaDB. Kemudian ketika diminta, masukkan kata sandi pengguna root untuk menginstal MariaDB. Setelah proses instalasi selesai, jalankan perintah untuk memastikan MariaDB sudah service MySQL status. Jika MariaDB berjalan baik, akan muncul nanti tulisannya pada monitornya ialah aktif atau running. Jika ingin menghentikan atau memulai, ini perintahnya. Dan ini hasil praktikumnya. Ini saat install get nano, kemudian ini proses install MariaDB. MariaDB berhasil diinstal. Ini pas saat MariaDB melakukan download secure installation-nya, melakukan secure installation. Ini pas tes in login MariaDB-nya dan berhasil. Praktikumnya. Selanjutnya PHP package ya. Untuk PHP package ialah merupakan bahasa program yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi web dalam menggunakan PHP. Dan Putih sendiri merupakan salah satu software yang dapat digunakan sebagai terminal untuk mengakses ke server HTTP tersebut. Ini pertama install PHP package, kemudian ini hasil praktikumnya ya. Terus yang keduanya ini saat cek PHP versinya. Nah, ini tampilannya. ini PHP versi. Tampilannya sudah berhasil. Kemudian PHP MyAdmin. Untuk PHP MyAdmin, realisasi PHP menggunakan Putih melibatkan beberapa langkah. Berikut langkah singkatnya. Buka aplikasi Putih, masukkan IP server atau hostname. Kemudian pilih protokol SSH dan port yang sesuai, biasanya port 22. Dan seterusnya, dan ini hasil praktikumnya ya. Pertama, tampilan hasil praktikumnya. Ini tampilan saat mau login ke PHP MyAdmin. Sudah berhasil. Selanjutnya instalasi webmin. Webmin ada langkah-langkahnya ikut. Pertama, download dan install aplikasi Putih di komputer. Kalau Putih udah ada ya, karena ini udah ada. Langsung ke hasil praktikum saja. Ini dia.
Ini instalasi webminnya. Dan ini ketika webmin berhasil diinstal. Kemudian tampilan webminnya ini ya. Hasil praktikum hari ini. Kemudian chatbot. Chatbot sendiri ialah perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomasikan proses penerbitan, pengunduhan, pemasangan, serta pembaruan sertifikat SSL yang dikeluarkan oleh Let's Encrypt. Sertifikat ini sangat penting untuk mengamankan situs web dengan menggunakan protokol HTTPS. Chatbot sendiri menyediakan dukungan untuk berbagai server web termasuk Apache, Nging, dan banyak lagi, dan berjalan pada sistem operasi seperti Linux. Untuk menginstalnya ada beberapa langkah ya. Langsung saja hasil praktikumnya. Ini hasil praktikumnya ya. Ini firewall settingnya. Firewall on. Ini saat firewallnya udah on ya. Itu hasil praktikum chatbot, instalasi chatbot. Yang terakhir ini WordPress. WordPress sendiri ialah CMS atau Content Management System yang diluncurkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2004. Sebagai sebuah CMS, WordPress bisa membantu kita untuk membuat dan mengelola website tanpa coding. Anda bisa menata tampilan, menambahkan fitur, dan membuat konten di website dengan mudah. Jadi sangat cocok untuk digunakan walaupun untuk pemula sekalipun seperti saya ini. Tak hanya itu, WordPress juga bisa kita gunakan gratis dan bersifat open source. Nah, berikut ini proses instalasi WordPress-nya. Yang pertama, lakukan pointing domain ke VPS. Nah, ini hasil praktikumnya ya. Kemudian lakukan DNS checker. Terus create virtual host webmin-nya. Kemudian unzip file WordPress-nya. Selanjutnya installing WordPress. Kemudian create database phpMyAdmin, add password WordPress. Selanjutnya installing WordPress. Kemudian set installer. Dan WordPress sudah jadi hasil praktikum. Selanjutnya laporan pertemuan 13. Untuk laporan pertemuan 13 ini tentang instalasi Moodle. Moodle ini ialah platform yang bersifat web-based yang biasa digunakan untuk keperluan e-learning. Dengan kata lain, Moodle dibuat khusus sebagai sebuah sistem aplikasi belajar online yang efektif. Kepanjangan Moodle sendiri ialah Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Artinya, platform ini dikhususkan untuk membuat aplikasi belajar online yang dinamis. Yang artinya jika kita ingin membuat learning untuk membuat kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif, Moodle bisa menjadi pilihan yang tepat. Secara pengembangannya, Moodle sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1970, namun baru rilis secara resmi pada 2002. Martin Doigamas ialah sosok di balik salah satu platform learning terbaik ini. Platform ini bersifat open source dan bisa digunakan secara gratis. Nah, dengan demikian bisa menjadi solusi cara belajar mengajar yang murah namun tetap efektif. Adapun keunggulan Moodle
Di antaranya ialah di mana model ini gratis ya. Satu, gratis, mudah digunakan, fleksibel, aman, sudah terintegrasi, dapat dikustomisasi, dan mendukung plugin juga, bisa berbagai jenis bahasa juga, dan terakhir mobile friendly. Ini proses instalasinya, hasil praktikum kemarin di DNS record pada Cloudflare ya. Terus selanjutnya DNS checker sudah connect. Selanjutnya download unzip file noodle, kemudian bikin file model data. Selanjutnya webmin create local server, ini tampilannya. Kemudian phpMyAdmin create user noodle, kemudian ini sertifikat SSL. Kemudian ya tampilan presentasi hingga selesai. Ini hasil praktikum kemarin ya. Dan terakhir laporan 14, yaitu mampu menginstal VPN server. Nah, pada instalasi VPN server ini, VPN ialah layanan koneksi yang memberikan Anda akses ke website secara aman dan pribadi dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Nah, sederhananya, fungsi VPN mengkoneksikan smartphone, tablet, PC ke komputer lain. Nah, biasanya disebut dengan VPN server. Di suatu tempat yang terhubung dengan internet dan mengizinkan kita untuk menjelajahi internet menggunakan jaringan komputer. Jadi jika server di negara yang berbeda, itu akan menjadi negara yang kita gunakan ketika internet mencoba mengenai Anda melalui koneksi tersebut, dan Anda dapat mengakses sesuatu yang tidak bisa yang kita akses dari negara kita. Cara kerja VPN ialah melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik di misal tempat kopi atau internet membacanya. Jadi ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN itu seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama. Nah, server VPN ialah bertugas untuk meneruskan koneksi kita ke situs yang ingin diakses. Jadi, koneksi yang kita lakukan akan dikenali sebagai koneksi jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada situ. Jadi, ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung, direct, tanpa enkripsi. Sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Pertama, ini hasil praktikumnya ya. Hasil praktikum kemarin CSS. Yang pertama bikin server MikroTik OS, kemudian create akun. Nah, selanjutnya login ke Winbox. Lalu di tampilan awalnya ya. Nah, selanjutnya mengubah password di sistem.
ke user, terus ke kanan, terus change password. Ini enable pptp server, terus buat password pptp, kemudian ubah natural menjadi masquerade. Nah, ini login VPN. Ini loginnya menggunakan ID sama password nama IP VPS kita ya, yang tadi udah dibikin. Nah, kemudian ini IP sebelum connect VPN. Nah, yang ini IP setelah connect ke VPN. Ini cek koneksinya, udah berhasil ya, bisa praktikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi hasil praktikum dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Mohon maaf jika saat presentasi ini saya banyak kesalahan, mohon dimaklumi karena saya masih pemula. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.